Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran ke-8 yang bertajuk Sabat dan Akhir Zaman. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, tajuk Sekolah Sabat kita pelajaran ke-8, Sabat dan Akhir Zaman. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Sabat itu dilihat sangat penting di akhir zaman? Bagaimanakah kita melihat dalam perintah Sabat hubungan antara penciptaan dan penebusan? Ayat hafalan terdapat dalam Efesus 3:9 mengatakan, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Saudara, untuk memahami atau mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini, ada baiknya kita membaca semua ayat seperti yang tertera di skrin, saudara. Pendahuluan Sekolah Sabat. Dalam pelajaran minggu ini, kita akan menyelidiki dengan lebih mendalam makna Sabat dalam kehidupan pribadi kita dan menemui bagaimana pemahaman yang betul tentang Sabat mempengaruhi sikap kita, pilihan kita, dan tindakan kita. Kita juga akan mengkaji bagaimana Sabat akan menjadi titik fokus krisis akhir zaman terhadap hukum Tuhan. Serangan terakhir setan akan berlaku atas hari Sabat, karena hari Sabat tertanam di tengah-tengah hukum Tuhan sebagai simbol abadi kuasa penciptaannya. Teras kepada harga diri setiap manusia adalah sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Hakikat bahwa kita diciptakan oleh Tuhan secara unik memberi nilai kepada setiap manusia. Tuhan yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dari satu orang sahaja, Dia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Kisah Para Rasul 17 ayat 24 hingga 26. Pengarang Yahudi terkenal Abraham Heschel menyebut Sabat sebagai istana dalam masa. Sabat adalah masa untuk bertemu secara pribadi dengan pencipta dan penebus kita, dan untuk menyembah Dia. Ia adalah masa untuk mengakui bahwa kita telah dicipta sebagai makhluk yang unik. Inilah masanya untuk mengingati bahwa Tuhan mengasihi kita dan bahwa kita amat penting bagi Tuhan. Dan untuk memahami kelanjutan pelajaran kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Kita ke tajuk yang pertama, yaitu penghakiman, penciptaan, dan kebertanggungjawaban. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang penghakiman bayangkan tentang isu seperti accountability dan tanggung jawab? Bagaimanakah penghakiman perintah Tuhan dan penyembahan saling berkaitan? Roma 14 ayat 10 mengatakan, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Tuhan akan menghakimi setiap orang. Oleh itu, Dia menganggap setiap orang bertanggung jawab secara moral atas tindakan atau pilihan mereka sendiri. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas segala yang kita lakukan dan kita fikirkan. Mengapakah Tuhan mempunyai hak untuk meminta kita bertanggung jawab terhadap cara kita menggunakan kebebasan moral kita? Karena penciptaan Alkitabiah memberikan alasan untuk hidup dan keharusan moral untuk hidup. Tuhan adalah pencipta kita dan Dia membuat hukum moral, yaitu 10 perintah atau hukum 10 yang menentukan keputusan moral mana yang betul. Yakobus 2 ayat 8 hingga 12. Perintah keempat, yaitu Sabat, mengingatkan kita tentang sebab kita harus mematuhi hukum. Tuhan menciptakan kita. Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Tajuk yang kedua, yaitu Sabat dan penciptaan. Bagaimanakah kita melihat dalam perintah Sabat hubungan antara penciptaan dan penebusan?
Kejadian 2 ayat 3 mengatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Perkabaran zaman akhir Tuhan adalah perkabaran yang memanggil semua manusia untuk menyembah Kristus sebagai pencipta langit dan bumi. Asas semua ibadah adalah hakikat bahwa Dialah yang telah menciptakan kita. Selepas menyelesaikan penciptaan bumi dan semua makhluk hidup di atasnya, Tuhan mencipta satu hari, yaitu hari Sabat, dalam Kejadian 2 ayat 1 hingga 3. Sabat dicipta untuk dunia yang tidak berdosa. Ia adalah detik hubungan istimewa dengan Tuhan. Selepas dosa, Sabat menjadi istimewa karena beberapa sebab. Yang pertama, ia adalah tanda kesetiaan kepada Pencipta. Yang kedua, ia mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Yang ketiga, ia mengesahkan kita untuk berehat di dalam Tuhan dan bergembira di dalam Dia. Ia adalah peringatan tentang penebusan kita. Ia membolehkan kita untuk bersukacita di dalam kebaikan Tuhan. Ia adalah saat istimewa untuk menyembah Pencipta dan Penebus kita. Ia adalah penghubung antara Eden dan bumi yang baru. Tajuk yang ketiga, yaitu penipuan yang tidak begitu halus. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana setan coba meniru penciptaan Tuhan? Setan berjaya menipukah? Apa bukti yang kukuh tentang penciptaan Tuhan? Mazmur 33 ayat 9 mengatakan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dalam usaha untuk memusnahkan keunikan penciptaan kita, setan telah memperkenalkan tiruan yang tidak begitu halus. Evolusi adalah proses yang dia gunakan. Pendekatan ini coba menyelaraskan data saintifik dengan penceritaan kejadian. Ia menegaskan bahwa zaman penciptaan adalah panjang, jangka masa yang tidak ditentukan, dan kehidupan di bumi berusia berbilion tahun. Alkitab menerangkan bagaimana Tuhan mencipta dunia. Perkataan Ibrani untuk hari, yaitu Yom, dengan nombor contoh pertama, sentiasa digunakan untuk satu tempo 24 jam. Tiada pengecualian. Artinya, kisah penciptaan dalam kitab Kejadian tidak dapat menyokong idea bahwa ia mengambil masa yang lama. Sebaliknya, Sabat ditekankan karena Tuhan mencipta dunia kita dalam 6 hari dan berehat pada hari yang ketujuh. Keluaran 20 ayat 11. Pengasas gereja Adventist amat berminat secara khusus dengan Sabat pada pertengahan abad ke-19, yaitu 1845. Teori evolusi timbul pada masa yang sama dan menentang asas hari Sabat, yaitu 1859. Satan telah coba memusnahkan peringatan penciptaan ini. Pena Inspirasi menjelaskan, Alkitab tidak mengiktiraf zaman lama di mana bumi perlahan-lahan berkembang daripada huru-hara. Dari setiap hari penciptaan berturut-turut, catatan suci menyatakan bahwa ia terdiri daripada petang dan pagi, seperti semua hari-hari lain yang mengikutinya. Pada penghujung setiap hari diberikan hasil kerja penciptaan. Penyataan itu dibuat pada penghujung catatan minggu pertama. Inilah keturunan langit dan bumi ketika mereka diciptakan. Kejadian 2 ayat 4. Tetapi ini tidak menyampaikan idea bahwa zaman penciptaan adalah selain daripada hari literal. Setiap hari dipanggil generasi, karena di dalamnya Tuhan menciptakannya atau menghasilkan beberapa bahagian baru dari pekerjaannya. Tajuk yang keempat, yaitu penciptaan, Sabat, dan akhir zaman. Bagaimana penciptaan, Sabat, dan akhir zaman ini saling berkaitan? Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada. Isu utama dalam konflik pada zaman akhir antara yang baik dan yang jahat, Kristus dan setan, adalah dalam hal penyembahan. Inilah message terakhir, yaitu seruan untuk menyembah Pencipta dan bukannya musuh. Panggilan ini berkait rapat dengan mematuhi 10 perintah. Wahyu 14 ayat 12. Konflik itu sendiri tidak berkaitan dengan mengasihi sesama manusia. 6 perintah bagian kedua. Tetapi mengasihi Tuhan 4 perintah yang pertama.
yang tertulis dalam Keluaran 20. Jangan ada Tuhan lain, Keluaran 20 ayat 3. Wahyu 13 ayat 4. Jangan buat patung ukiran, Keluaran 20 ayat 4 hingga 6. Di dalam Wahyu 13 ayat 14 hingga 15. Yang ketiga, hormati nama Tuhan, seperti dalam Keluaran 20 ayat 7 dan Wahyu 13 ayat 17. Menyembah pencipta, Keluaran 28 hingga 11 dan Wahyu 13 ayat 16. Nah, tanda yang akan kita terima pada akhir zaman akan menunjukkan siapa yang kita sembah, yaitu Tuhan Sabat atau binatang hari yang pertama. Tajuk yang kelima, yaitu Sabat dan perhentian kekal. Bagaimanakah memelihara hari Sabat membantu kita memahami kehidupan kekal di bumi yang baharu? Yesaya 66 ayat 23 mengatakan, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Sabat adalah bahagian tempat beristirahat dalam dunia yang letih. Setiap minggu kita meninggalkan kesibukan dunia ini dan memasuki retreat Tuhan, yaitu hari Sabat. Setiap hari ketujuh, istana surgawi Tuhan turun dari surga ke bumi, dan Tuhan menjemput kita ke dalam kemuliaan hadiratnya untuk tempo 24 jam untuk menghabiskan masa bersama Tuhan. Mengapakah Sabat masih wujud di bumi baru jika tidak ada lagi hal duniawi dan kita akan tinggal dekat dengan takhta Tuhan? Wahyu 22 ayat 3. Ingatlah bahwa Sabat sebagai hari perhentian dan persekutuan dengan Tuhan yang telah diperkenalkan di dalam dunia yang tidak berdosa, yaitu di mana? Di Taman Eden. Sebaik sahaja bumi dicipta semula, Sabat akan tetap menjadi hari rehat dan persekutuan dengan Tuhan. Yesaya 66 ayat 23. Setiap Sabat kita menjangkakan keabadian kita bersama Yesus di bumi yang baru. Pena Inspirasi juga mengatakan, dengan menunjuk kepada Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, ia membezakan Tuhan yang benar daripada semua Tuhan palsu. Semua orang yang memelihara hari ketujuh menunjukkan melalui tindakan ini bahwa mereka adalah penyembah Yehuwa. Oleh itu, hari Sabat adalah tanda kesetiaan manusia kepada Tuhan selama masih ada di bumi untuk mengabdi kepadanya. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, dalam dunia yang huru-hara tidak menentu, Sabat adalah oasis atau mata air yang aman. Ia menunjukkan kita kepada pencipta kita yang memberi kita jaminan keselamatan di hadapannya. Sabat adalah tempat perlindungan dalam bentuk massa yang turun dari surga ke bumi setiap minggu. Ia menyatukan kita dalam ikatan bersama dengan saudara dan saudari kita dalam Kristus. Sabat adalah penyamaan yang hebat. Dengan beribadah bersama pada hari Sabat, kesedaran dan pemahaman kita diperbaharui bahwa kita adalah sebahagian daripada jaringan besar manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan bahwa Dia telah menjadikan semua bangsa dari satu darah. Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini membantu kita dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau bersama dengan kami dari mula kami mempelajari sekolah Sabat sehingga selesai. Dan terima kasih karena memampukan kami mengerti, kami boleh mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.